Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ahoy peternakan. Oke guys, kembali lagi di video ini. Video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik peternakan yang ada di Indonesia. Jadi karakteristik peternakan yang ada di Indonesia sendiri tentu berbeda dengan karakter peternakan yang ada di luar negeri ya guys. Misalnya kalau di luar negeri itu mereka menggembala begitu dengan jumlah ternak yang banyak dan lain-lain. Kalau di Indonesia tentu peternakan yang sifatnya peternakan rakyat, walaupun memang ada beberapa atau sudah cukup banyak guys sebenarnya peternakan yang sudah sangat maju di Indonesia. Oke, langsung ya masuk poin karakteristik peternakan yang ada di Indonesia. Nah, saya ambil dari buku ilmu peternakan ternak besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Udayana tahun 2018. Itu peternakan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu peternakan tradisional atau mungkin bisa diartikan peternakan rakyat. Yang kedua yaitu peternakan backyard atau ini bisa dibilang menengah lah ya peternakannya. Yang kedua yang ketiga peternakan modern. Nah, apa bedanya antara ketiganya itu? Jadi kalau peternakan tradisional itu yaitu peternakan dengan ciri-ciri begini guys. Jumlah ternaknya sedikit, kemudian input teknologinya masih cukup rendah, kemudian tenaga kerjanya merupakan keluarga, kemudian yang terakhir profitnya itu masih sangat kecil, atau bisa dibilang ini ternak itu digunakan sebagai tabungan saja, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya kita bahas dulu peternakan backyard atau peternakan yang levelnya menengah gitu. Misal ini ciri-cirinya, jumlah ternaknya masih cukup sedikit juga, belum terlalu tinggi. Kemudian input teknologinya mulai banyak input teknologi. Kemudian tenaga kerjanya masih keluarga saja. Kemudian profitnya sedang, levelnya sedang, nggak rendah, nggak tinggi juga. Itu profitnya sedang. Kemudian yang terakhir ini peternakan modern. Peternakan modern ini tentu lebih proper tentunya, lebih settle begitu. Jadi jumlah ternaknya banyak, sangat banyak bahkan. Kemudian input teknologinya juga tinggi. Terus tenaga kerjanya merupakan tenaga kerja yang profesional di bidang peternakan. Kemudian profit oriented. Jadi sangat bisa dibilang menguntungkan. Karena ini levelnya udah industri ini guys, kalau peternakan modern. Nah, contohnya kalau peternakan rakyat, tentu kita kalau peternakan rakyat tuh yang di dekat kita aja. Misalnya ada satu rumah, belakang rumahnya punya peternakan ayam, punya ayam 5 ekor begitu. Kalau nanti butuh lauk, dia sembelih, butuh lauk, telurnya diambil, itulah peternakan rakyat. Kalau peternakan backyard atau peternakan peternakan yang menengah atau backyard ini dicontohkan yaitu peternakan sapi perah guys. Sapi perah tuh misalnya yang kalau ada di Tulung Agung itu, yang di Sendang atau Pagerwojo itu sudah bisa dibilang itu peternakan yang menengah ya guys, karena tentu mereka sudah ikut yang namanya koperasi. Nah, mereka tentu pasti dapat bimbingan dari koperasi maupun juga dapat
bimbingan juga pastinya dari perusahaan-perusahaan yang mengambil susu mereka gitu. Kemudian kalau peternakan modern, wah kalau peternakan modern tuh levelnya udah yang industri. Nah, pernah tahu kan peternakan ayam yang udah kayak apartemen, dia udah tingkat 3, tingkat 5 begitu. Terus ada lagi peternakan ayam broiler, ayam potong, itu yang close house. Jadi udah kayak rumah panjang gitu, tertutup semuanya. Di dalam tuh udah ada AC-nya, pakai blower, segala macem lah. Nah, itulah salah satu contoh peternakan modern. Nah, kalau peternakan kalian sendiri termasuk peternakan yang mana, guys? Nah, tulis di kolom komentar ya, guys. Nanti semoga aja semua peternakan kita bisa menjadi peternakan yang lebih modern. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta bunyikan lonceng agar selalu dapat notifikasi terbaru video dari kami. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ahoy, peternakan.